Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu kelima yaitu conditional. Sebelum kita membahas tentang conditional, kita akan melihat di sini perbedaan antara expression dan statement. Nah, telah kita ketahui sebelumnya kita telah membahas tentang expression, di mana expression itu bisa terdiri dari operator dan operan di sini. Operator dan operan. Nah, expression sendiri juga bisa dalam bentuk seperti ini. Ini kita sebut sebagai literal expression. Lalu bisa hanya berbentuk variabel. Nah, di sini sifatnya variabel. Di sini addition expression, multiplication expression, comparison atau relational. Nah, ini assignment. Jadi ini adalah expression ya, seperti minggu sebelumnya. Nah, statement itu bisa kita bilang baris kode yang komplit yang melakukan suatu perintah. Nah, biasanya diakhiri dengan semikolon, titik koma di C++. Dan juga biasanya juga terdapat expression seperti itu. Nah, di sini kita contohkan statement contohnya. Nah, ada yang seperti ini, integer my number. Kita tahu ya, ini adalah mendeklarasikan atau membuat variabel. Declaration statement. Nah, kemudian bisa seperti ini, declaration dan initialization. Jadi initialization itu adalah memberikan nilai kepada variabel di awal. Nah, biasanya diberikan ketika dideklarasikan. Ya, di sini ya, deklarasikan my number dengan tipe integer, lalu kita berikan nilai 16 misalkan. Nah, perhatikan di sini, kalau di C++ biasanya diakhiri dengan titik koma. Lihat di sini. Nah, yang diakhiri dengan titik koma ini biasanya kita sebut sebagai statement. Biasanya diakhiri dengan semikolon. Nah, lalu di sini assignment my number sama dengan 16 titik koma. Nah, di sini juga expression sendiri juga bisa kita sebut sebagai statement jika diakhiri dengan titik koma. Misalkan seperti ini. 1,5 ditambah 2,8. Lalu di sini juga assignment X sama dengan 2 dikali 5. Nah, lalu nanti di sini kita akan mempelajari panjang lebar tentang if. Nah, di sini bisa dikatakan if statement. Nah, nanti di if statement ini di dalamnya nanti ada beberapa statement juga. Beberapa statement yang akan dieksekusi tergantung dengan kondisinya. Nanti akan kita bahas. Lalu juga ada di sini hanya semikolon. Nah, ini disebut sebagai null statement. Jadi di sini dengan null statement ini sebenarnya tidak melakukan perintah apapun, tapi ini bisa digunakan, valid ini untuk digunakan. Jadi dengan titik koma itu juga bisa disebut sebagai statement, yaitu null statement. Nah, kita masuk ke materi intinya, yaitu tentang conditional, selection, branching. Istilah-istilah di sini sebenarnya sama, conditional, selection, branching, yaitu digunakan untuk melakukan percabangan dalam program. Nah, detailnya seperti apa? Kita bahas di materi minggu ini. Jadi percabangan dalam program. Sampai sejauh ini kita telah mempelajari menulis program yang berjalan secara berurutan, secara sequence, di mana program dieksekusi dari baris per baris. Misalkan baris pertama dieksekusi, lanjut ke baris kedua, lanjut ke baris ketiga, dan seterusnya. Nah, itu kita sebut secara sequence. Nah, di sini dengan menggunakan percabangan, kita dapat membuat keputusan dan menjalankan bagian dari program kita hanya ketika kondisi tertentu. Jadi ada kalanya nanti suatu statement itu dieksekusi jika kondisinya terpenuhi. Misalkan jika kondisinya benar, maka dieksekusi. Seperti itu. Kita akan bahas di minggu ini. Nah, untuk conditional atau istilahnya selection atau branching itu akan banyak kita gunakan operator ini,
comparison operator, operator perbandingan. Kadang comparison operator ini disebut juga dengan istilah relational operator. Nah, isinya apa? Ya ini, perbandingan sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nah, ini simbol-simbol operator yang kita gunakan di C++. Contoh penggunaan misalkan X sama dengan Y, X tidak sama dengan Y, X besar Y, X kecil Y, X besar sama dengan Y, X kecil sama dengan Y. Seperti itu. Nah, jadi di sini agar lebih mempermudah memahami tentang if, kita langsung saja dengan studi kasus ya. Misalkan si B ingin membuat suatu program yang sederhana yang dapat menentukan apakah seseorang diperbolehkan menggunakan sepeda motor atau tidak. Nah, jadi case-nya seperti ini. Program untuk mengetahui apakah seseorang diperbolehkan menggunakan sepeda motor di jalanan atau tidak. Nah, kita bikin dulu skenarionya nih. Jadi misal program akan meminta user memasukkan umur. Kemudian program menentukan apakah pada usia tersebut, yaitu usia yang dimasukkan tadi, si user diperbolehkan mengendarai sepeda motor atau tidak. Nah, di sini kita bikin case-nya nih, bikin kondisinya. Jadi jika umur yang diinputkan lebih besar dari 17, maka seseorang boleh mengendarai sepeda motor. Nah, di sini case-nya kita yang menentukan apakah lebih besar dari 17 atau mungkin lebih besar dari 20 atau mungkin di sini lebih besar sama dengan, mungkin bisa juga. Jadi di sini kita yang definisikan. Nah, pada contoh kali ini, skenario yang pertama, kita menggunakan kondisi seperti ini. Jadi, ketika umur lebih besar dari 17, maka orang tersebut boleh mengendarai sepeda motor. Nah, mungkin pertama kali kita definisikan terlebih dahulu komponen input, proses, dan outputnya. Kita bisa membuat tabel di sini. Nah, misalkan input, umur yang dimasukin tadi bisa kita simpan di variabel ini. Misalkan user age. Lalu prosesnya mengecek user age. Nah, jika user age itu lebih besar dari 17, maka tampilkan boleh mengemudi. Jadi ditampilkan keterangan boleh mengemudi di layar. Nah, kita juga bisa membuat dalam bentuk pseudocode-nya. Misalkan kita berikan judul programnya Can you drive a motorcycle misalkan. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan N. Nah, di antara judul program dan N ini kita tuliskan perintah-perintah yang ada. Nah, jangan lupa berikan indentasi di sini agar mempermudah pembacaan. Nah, misalkan di sini prompt for user age. Jadi seolah-olah kita meminta umur dari user di sini. Lalu kita dapatkan, kemudian kita simpan ke user age, variabel user age. Nah, di sini kita lihat case-nya nanti seseorang dapat memasukkan dalam bentuk integer. Nah, nanti ketika diprogram kita bisa membuat user age ini tipe datanya adalah integer. Nah, misalkan di sini. Nah, kita bisa menggunakan if untuk hal yang seperti ini, hal percabangan seperti ini. Jadi if, nah di sini ada expression-nya atau kondisinya. Jika user age lebih besar dari 17, nah kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah print you can drive a motorcycle misalkan. Kamu bisa mengendarai sepeda motor. Nah, perhatikan di sini. Pada bagian expression di sini itu bisa menghasilkan dua nilai ya. Nih, kita menggunakan comparison operator. Jadi di sini bisa menghasilkan nilai true, benar atau false. Nah,
statement yang ini, bagian yang ini akan dieksekusi jika expression yang di sini bernilai true. Nah, di sini statement yang ini akan dieksekusi jika ini bernilai true. Kalau false, maka akan diabaikan. Seperti itu. Itu dengan menggunakan if. Nah, di C++ bisa ditulis seperti ini. Jadi if, lalu di sini buka kurung, conditionnya apa, tutup kurung, lalu ada buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di sini kode yang bisa kita tulis ketika kondisi di sini bernilai true. Nah, di sini bisa banyak statement yang kita bisa masukkan. Nah, sesuai source code, sesuai pseudocode yang telah kita buat tadi, kita bisa membuat C++ source code-nya seperti ini. Nah, seperti biasa ya, include IOStream untuk menambahkan file IOStream ke program. Kemudian kita bisa menggunakan using namespace std agar di cout dan cin-nya tidak menuliskan std.2 dua kali. Nah, jadi kita bisa menggunakan namespace std agar lebih rapi aja penulisan di sini. Lalu kemudian kita memiliki fungsi utama yaitu main di sini. Nah, di sini perhatikan main itu juga punya tipe data. Di sini wajib untuk main tipe datanya adalah integer. Nah, mungkin untuk modul atau contoh-contoh pemrograman C++ yang sebelumnya kalian melihat di sini adalah void. Nah, itu contoh codingan yang lama. Jadi untuk contoh yang lama memang menggunakan void, tapi untuk sekarang, untuk main, yaitu fungsi utama pada program, itu akan menggunakan tipe data integer di sini. Nah, kemudian jangan lupa nanti return 0 di sini. Nah, ini anggap hal-hal yang baku ya. Nah, kita fokus di bagian di sini. Di sini kita mendeklarasikan variabel user age, kita berikan misalkan integer. Lalu di sini yang prompt for user age tadi bisa kita tampilkan, misalkan silahkan masukkan umur Anda. Nah, ini akan men-trigger kita untuk mengetikkan sesuatu ya. Soalnya ada perintah seperti ini, silahkan masukkan umur Anda. Jadi ketika user membaca ini, itu akan membuat user mengetikkan sesuatu di keyboard. Lalu kemudian, apa yang diketik di keyboard disimpan ya dengan cin ini ke variabel user age. Oke ya. Nah, lalu di sini kita menerapkan if-nya itu di sini. If user age lebih besar dari 17, nah di sini jangan lupa buka kurawal, nih tutup kurawal. Nah, di antara kurawal buka dan tutup ini kita bisa memasukkan statement yang ingin kita berikan. Contohnya di sini cout. Nah, di sini statementnya kita menampilkan kamu diperbolehkan mengemudi sepeda motor. Misalkan seperti itu. Nah, mungkin bisa kita contohkan saja. Seperti biasa, kita menggunakan compiler online C++ saja sebagai contoh. Nah, di cpp.sh ini, di sini adalah default programnya, atau kita buat dari awal saja. Nah, pertama kita include dulu nih IOStream. Lalu di sini mungkin kita bisa langsung saja membuat fungsi utama. Jangan lupa buka tutup kurung kerawal di sini. Nah, program kita ada di sini. Nah, perhatikan fungsi main yang ada di sini itu memiliki tipe data integer. Nah, perhatikan. Jadi untuk fungsi itu biasanya memiliki tipe data juga seperti halnya variabel. Tapi khusus untuk yang main dia harus bertipe integer.
Nah, kemudian di sini juga diakhiri dengan return 0. Jangan lupa titik koma. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman pernah melihat main ini tipe datanya void. Nah, itu untuk sekarang bisa diabaikan saja, itu adalah contoh codingan lama. Jadi untuk saat ini, main itu menggunakan tipe data integer. Nah, lalu di sini pertama kita deklarasikan terlebih dahulu, misalkan deklarasi variabel user age yang tipe datanya adalah integer. Kemudian kita meminta user untuk memasukkan input. Silahkan masukkan umur Anda misalkan. Nah, jadi perintah ini seolah-olah akan men-trigger seseorang atau user untuk mengetikkan sesuatu di keyboard. Nah, lalu kita simpan dengan cin di variabel user age misalkan. Nah, di sini if user age besar dari 17, jangan lupa buka tutup kurung kerawalnya, cout, kamu boleh misalkan mengemudi. Sederhana aja ya. Nah, di sini bisa kita coba jalankan, run. Nah, perhatikan di sini ada tanda silang, ini berarti error. Nah, perhatikan di sini. Cout was not declared. Nah, seharusnya ditulis seperti ini, std.cout. Nah, ini juga sama, seharusnya seperti ini ditulisnya. Nah, ketika dijalankan, silakan masukkan umur Anda 20. Nah, kamu boleh mengemudi. Nah, bagaimana jika nah di sini kan tadi 20 lebih besar dari 17, itu artinya statement ini true. Ketika dia true, dia akan mengeksekusi statement yang ada di blok di sini. Nah, gimana kalau misalkan kita memasukin angka 10? Nah, perhatikan, ketika kita memasukkan angka 10, maka ketika dibandingkan 10 lebih besar dari 17, itu hasilnya adalah false. Ketika false, blok yang ada di sini, itu tidak akan dieksekusi. Sehingga, perhatikan, ketika kita memasukkan 10, maka program akan berakhir. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan, kita tidak harus menulis std di sini. Kita bisa dengan menambahkan using namespace std di sini, kita bisa menghilangkan std.2 dua kali itu. Nah, jadi kenapa kita butuh menulis using namespace std ini biar terlihat lebih rapi aja. Tapi nggak masalah kalau misalkan kalian tetap mau menggunakan std.2 dua kali untuk setiap cout dan cin, ya itu tidak jadi masalah. Jadi kalau kalian pengennya kayak gitu, maka using namespace std di sini kalian tidak perlu tulis. Nah, di sini kita contohkan umur Anda 20, enter ya. Nah, kamu boleh mengemudi. Ini sama aja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa membuat skenario kedua. Ya, ini seperti sebelumnya ya, program akan meminta user memasukkan umur. Kemudian program menentukan apakah pada usia tersebut si user diperbolehkan mengendarai sepeda motor atau tidak. Nah, kondisinya kita tambahkan yang ini nih. Jadi, jika umur yang diinputkan lebih besar dari 17, maka seseorang boleh mengendarai sepeda motor. Nah, ini boleh. Nah, kita tambahkan di bagian yang ini. Selain itu, maka seseorang tidak boleh mengendarai sepeda motor. Nah, kita kembali seperti yang sebelumnya, kita bisa definisikan input, proses, dan outputnya. Input ya seperti sebelumnya, user age. Prosesnya check user age. Jika user age lebih besar dari 17, maka tampilkan boleh mengemudi misalkan. Selain itu, maka tampilkan tidak boleh mengemudi. Jadi kalau lebih besar dari 17 boleh mengemudi, berarti kalau selain itu seharusnya lebih kecil
atau sama dengan ya, seharusnya lebih kecil atau sama dengan 17 itu berarti tidak boleh mengemudi. Nah, perhatikan di sini kita menambahkan keyword else di sini. Yang artinya itu adalah selain itu. Nah, perhatikan di sini ketika kita membuat pseudocode-nya, di sini hampir sama seperti yang sebelumnya ya, bedanya di bagian if di sini. Jadi ketika kondisi di sini bernilai true, maka statement yang ini yang akan dijalankan. Nah, else di sini berarti kalau di sini true ini yang dijalankan, else ini berarti yang false. Yang false-nya maka yang dijalankan adalah yang ini, yaitu you cannot drive a motorcycle. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk if else di C++, kita tulis seperti ini. If, kemudian condition-nya, condition atau expression ya. Lalu kemudian jangan lupa buka tutup kurawal di sini, lalu di sini else. Lalu sama di else. Nah, di sini blok kode yang bisa kita tuliskan jika kondisinya true, dan yang di sini kode yang bisa kita tuliskan jika kondisinya false, yang nantinya akan dieksekusi ketika kondisinya false. Nah, di sini seperti contoh sebelumnya, kita bisa menambahkan kondisi else di sini. Di sini boleh mengemudi, di sini tidak boleh mengemudi. Nah, seperti yang sebelumnya, jadi kamu boleh mengemudi di sini. Nah, di sini tinggal kita tambahkan else saja. Nah, bisa ditulis seperti ini. Cout, kamu tidak boleh mengemudi misalkan. Jadi, hampir sama seperti sebelumnya, bedanya ketika kondisi di sini false, maka kita menambahkan kode kamu tidak boleh mengemudi di sini. Nah, ketika kita jalankan, silakan masukkan umur Anda, misalkan 20, kamu boleh mengemudi. Bagaimana kalau saya masukkan angka 10? Nah, sekarang kita mendapatkan feedback, kamu tidak boleh mengemudi. Jadi di sini agak lebih jelas. Berbeda ketika kita seperti ini tadi, tidak ada else-nya. Nah, kita masukkan 20, oke, boleh mengemudi. Lalu ketika kita masukkan 10, kalau yang sebelumnya ini ya, yang tanpa else, ya udah, tidak ada info apa-apa. Nah, jadi bisa kita berikan yang selain itu atau yang kondisi yang false dengan menggunakan else di sini. Jadi if, jika kondisi ini true, maka yang ini dieksekusi. Else, berarti yang lainnya atau yang false. Yang false berarti di sini yang dieksekusi. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di kondisi pada if, kita juga bisa menggunakan logical operator di sini. Mungkin ketika pengecekannya atau kondisinya itu lebih sedikit kompleks. Maksudnya, ya kita lihat aja contoh di selanjutnya. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan contoh dengan menggunakan operator AND. Nah, kita membuat skenario ketiga. Program akan meminta user memasukkan umur. Nah, selain umur, sekaligus juga bertanya apakah sudah punya SIM atau belum. Nah, perhatikan di sini, kita sendiri yang bikin kondisinya ya. Jika umur yang diinputkan lebih besar dari 17, nah perhatikan, dan memiliki SIM, nah jadi kondisinya tidak hanya umur saja, tetapi memiliki SIM juga. Jadi jika lebih besar dari 17 dan memiliki SIM, maka seseorang boleh mengendarai sepeda motor. Selain itu, maka seseorang tidak boleh mengendarai sepeda motor. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kita bisa definisikan input proses dan outputnya seperti ini. Misalkan inputnya umur user seperti sebelumnya, user age. Lalu di sini, apakah memiliki SIM, kita
menggunakan variabel has SIM misalkan, saya ingin menggunakan has driving license tapi terlalu panjang, jadi saya gunakan has SIM aja di sini. Lalu kemudian diproses, dicek user age dan has SIM-nya. Nah, perhatikan di sini, jika user age besar 17 dan has SIM misalkan yes, jadi artinya memiliki SIM, maka tampilkan boleh mengemudi. Nah, selain itu, maka tampilkan tidak boleh mengemudi. Nah, di sini kita bisa lihat pseudocode-nya ya. User age besar 17, nah di sini and has SIM sama dengan yes misalkan. Kemudian ketika kondisi ini bernilai true, maka tampilkan di sini you can drive a motorcycle. Selain itu, you cannot drive a motorcycle. Nah, di sini adalah contoh source code-nya. Jadi perhatikan di sini kita deklarasikan variabel user age seperti sebelumnya ya. Kemudian memintakan user memasukkan umur, lalu disimpan ke variabel user age. Lalu selanjutnya kita deklarasikan. Nah, di sini saya menggunakan tipe data karakter ya. Ingat, karakter itu adalah hanya satu digit saja. Bisa berbentuk angka, bisa berbentuk huruf. Ataupun beberapa karakter lainnya yang bisa digunakan. Nah, untuk kondisi ini, perhatikan di sini, saya menyuruh user seolah-olah seperti ini. Apakah kamu memiliki SIM? Tekan Y, jadi tekan huruf Y jika punya, tekan N jika tidak. Nah, lalu nanti apa yang diketikkan oleh user, apakah itu Y atau N, itu akan disimpan di variabel hasSIM di sini, yang tipe datanya adalah karakter. Kemudian dicek, user age besar 17 dan hasSIM sama dengan Y, lalu tampilkan yang bagian sini. Kalau false, tampilkan yang bagian yang ini. Nah, perhatikan di sini kita menggunakan beberapa operator di sini. Ada lebih besar, ada simbol N double, dan juga ada sama dengan. Nah, ini ketika teman-teman tidak yakin, teman-teman mungkin bisa tambahkan buka tutup kurung di sini. Misalkan buka kurung, atau langsung saya contohkan saja. Nah, contoh yang di sini tadi bisa kita tambahkan, misalkan hasSIM, variabel hasSIM, kemudian kita mintakan apakah memiliki SIM, tekan Y jika punya, atau N jika tidak misalkan. Simple ya. Lalu kemudian input yang dimasukkan user kita simpan ke variabel hasSIM. Nah, di sini hasSIM apakah sama dengan yes atau Y di sini? Jika kondisi ini terpenuhi, maka akan menampilkan kamu boleh mengemudi. Nah, kita bisa tambahkan kondisi else-nya. Cout, kamu tidak boleh mengemudi, misalkan. Nah, perhatikan. Nah, di sini ada error. Kita baca, before if itu seharusnya ada titik koma. Jadi ketika ada error tolong dibaca. Nah, di sini saya kurang titik komanya. Lalu saya coba jalankan lagi. Nah, sudah running ya. Silakan masukkan umur Anda. 20 misalkan. Apakah memiliki SIM? Jika iya, tekan Y misalkan yes. Nah, hasilnya kamu boleh mengemudi. Mungkin di sini biar agak sedikit rapi kita berikan sama dengan ya. Nah, di sini kan karena kita tidak memberikan sama dengan, jadi seolah-olah seperti kurang terlihat enak dilihat gitu. Jadi di sini, nah ketika kalian ragu,
Di sini ada beberapa operator ya, seperti yang sebelumnya saya katakan, ada lebih besar, ada sama dengan, dan juga ada yang ini. Yang mana yang dieksekusi duluan? Nah, itu kalian lihat materi minggu sebelumnya atau pertemuan keempat, itu ada istilahnya operator precedence. Di situ kita bisa melihat prioritas dari operator-operator yang ada, yang mana yang harus dieksekusi duluan. Untuk kasus yang ini, levelnya lebih rendah dibandingkan yang ini sama yang ini. Jadi jika saya perjelas, dia akan mengeksekusinya kurang lebih seperti ini. Nah, seolah-olah ada tanda buka tutup kurungnya di sini dan yang ini. Jadi dia eksekusi dulu yang ini, kemudian yang ini, kemudian setelah itu bagian yang ini dan yang ini di end-kan. Ketika nilainya true, ketika keseluruhan ini nilainya true, maka ini yang ditampilkan. Ketika false, ini yang ditampilkan. Nah, di sini tadi udah true ya. Saya coba kondisi yang misalkan 20. Nah, dari sisi umur true ya, 20 lebih besar dari 17. Nah, has sim misalkan saya masukkan no. Nah, jadi has sim di sini bernilai true harus Y yang ditekan. Tapi ketika saya tekan no, maka yang keluar adalah kamu tidak boleh mengemudi. Nah, jadi kenapa yang tampil ini? Itu berarti dengan inputan yang kita masukin tadi di sini, itu menghasilkan nilai yang di sini, nilainya itu adalah false. Sehingga ketika false di sini, yang ditampilkan atau yang dieksekusi adalah perintah yang di sini. Yang perintah yang di sini akan di skip. Seperti itu. Nah, mungkin bisa kita jalankan lagi. Silakan masukkan umur Anda. Misalkan di sini saya memasukkan umur 10. Nah, ketika saya memasukkan umur 10, itu kan bisa dibilang sudah pasti kita tidak boleh mengemudi ya. Tetapi kenapa kenapa program masih bertanya lagi? Nah, di sini mungkin kita bisa membuat skenario yang agak sedikit berbeda. Kita lanjutkan saja ya. Oke, kita lanjut ke skenario keempat misalkan di sini. Di sini, di skenario keempat ini, kita akan mencontohkan penggunaan if, else if. Jadi, seperti sebelumnya, program akan meminta user memasukkan umur dan bertanya apakah sudah punya SIM. Nah, perhatikan di sini. Jika umur yang diinputkan lebih besar dari 17 dan memiliki SIM, maka tampilkan seseorang boleh mengendarai sepeda motor. Nah, kemudian ada kondisi yang lain nih. Jadi kondisinya nggak cuma satu, tapi lebih dari satu. Jika umur yang diinputkan lebih besar dari 17 dan tidak memiliki SIM, maka tampilkan mungkin di sini silahkan bikin SIM terlebih dahulu. Nah, terus di sini else condition-nya, selain itu, maka seseorang tidak boleh mengendarai sepeda motor. Nah, mungkin di sini di tabel input, proses, dan outputnya bisa kita bikin seperti ini. Input ya user age, has SIM, lalu proses, cek user age dan has SIM seperti yang sebelumnya. Bedanya di sini kita menambahkan kondisi yang ini. Jika dia lebih besar dari 17 dan has SIM-nya sama dengan no, maka kita menambahkan boleh mengemudi tapi bikin SIM dulu gitu. Nah, kita menambahkan di sini. Nah, untuk pseudocode-nya bisa ditulis seperti ini. Kalau sebelumnya hanya if dan else ya. Nah, ketika kita ingin menambahkan kondisi yang kedua, seperti yang ini tadi, itu bisa kita tulis seperti ini. Dengan menggunakan, jika di pseudocode-nya ya, menggunakan else if ini. Jadi, ketika kondisi pertamanya, user age besar 17 dan has SIM sama dengan yes, maka tampilkan yang ini. Nah, kemudian kalau ini tidak terpenuhi, maka dia cek yang di sini.
Nah, di sini case-nya user age besar 17 dan has SIM sama dengan no. Kemudian tampilkan yang ini, print you can drive but you need a license first. Kamu bisa mengemudi tapi kamu butuh lisensi atau SIM. Nah, di C++, kondisi seperti ini kita bisa menggunakan else if di sini. Jangan lupa kalau di C++ else if-nya itu ada spasinya di sini ya. Di sini if kondisi pertama, di sini kode untuk kondisi yang pertama. Nah, di sini else if kondisi yang kedua. Di sini tempat untuk kode jika kondisi kedua ini terpenuhi, lalu di sini else yang terakhir seperti sebelumnya. Nah, di sini bisa kita contohkan seperti ini. Nah, langsung saja di sini stop dulu yang sebelumnya. Jadi kita ingin menambahkan. Nah, di sini bagian else di sini bisa kita hapus saja. Kita ingin menambahkan di sini kondisi yang kedua, else if. Nah, kondisinya apa? User age lebih besar dari 17 dan has SIM sama dengan no misalkan. Maka yang ditampilkan adalah cout, kamu boleh mengemudi tapi bikin SIM dulu gitu. SIM-nya gede ya. Misalkan seperti ini. Lalu yang terakhir kita tambahkan kondisi else-nya. Cout, kamu tidak boleh mengemudi. Nah, perhatikan di sini jika kalian menulis expression yang kompleks, mungkin bisa diberikan tanda buka tutup, tanda ini kurung seperti ini. Ini kita sebut dengan parenthesis. Nah, jadi biar tidak terlalu rumit untuk melihatnya. Nah, bisa kita bikin seperti ini, seperti yang di atas. Nah, di sini ketika kita jalankan, silakan masukkan umur Anda, misalkan 20. Yang kita masukkan yang yes dulu, misalkan yes. Nah, yang tampil bagian yang ini. Kamu boleh mengemudi. Oke, kita jalankan lagi. Silahkan masukkan umur Anda, 20 lagi. Nah, apakah kamu memiliki SIM? Nah, kondisi sekarang saya jawab yang no. Nah, yang dieksekusi adalah yang di sini. Kenapa? Karena kondisi yang di sini bernilai false. Dia kalau di sini bernilai false, maka dia akan cek kondisi yang selanjutnya. Jadi ketika di sini false, maka yang ini diabaikan. Dia cek kondisi yang selanjutnya. Oh, ada nih kondisi yang selanjutnya. Nah, dicek, ternyata setelah dicek, misalkan di sini 20 lebih besar dari 17, true. Kemudian has SIM sama dengan no, true juga. Jadi ketika di sini true, maka dia akan mengeksekusi kode yang ada di sini. Makanya di sini ketika saya masukkan 20 dan no, maka yang tampil adalah kamu boleh mengemudi tapi bikin SIM dulu, yaitu statement yang ini. Lalu misalkan, nah silakan masukkan umur Anda, 10. Nah di sini seharusnya sih ketika dimasukkan 10 ya seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ketika kita memasukkan 10 di sini seharusnya sudah tidak perlu lagi kita inputkan yang ini. Karena sudah ya bisa dibilang sudah pasti tidak boleh mengemudi karena umur kita masih 10. Nah, itu nanti akan kita contohkan di skenario selanjutnya. Nah, di sini kita coba saja di sini 10 dan kondisinya misalkan di sini yes barangkali. Nah, tetap aja tidak boleh mengemudi. Seperti itu, karena kondisi seperti ini dianggap kondisi lainnya. Karena tidak
terpenuhi di sini alias bernilai false di sini dan juga bernilai false di sini. Walaupun mungkin yang kita inputkan ini agak rancu ya. Umur 10 tetapi memiliki SIM. Nah, tetap aja kamu tidak boleh mengemudi. Nah, itu perlu dipertanyakan SIM-nya dari mana. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan skenario kelima. Di sini ada istilahnya nested if, yaitu if bersarang, atau bisa kita sebut nanti if yang ada di dalam if. Nah, kita contohkan saja skenarionya seperti ini. Jadi seperti biasa, program akan meminta user memasukkan umur. Nah, pertama kali, jika umur yang diinputkan lebih besar dari 17, nah perhatikan di sini. Jadi pengecekan pertama itu hanya umurnya dulu yang dicek. Nah, jika umurnya lebih dari 17, maka di sini maka program akan bertanya apakah sudah memiliki SIM atau belum yang tadi. Nah, barulah di sini jika sudah punya, maka tampilkan Anda boleh mengemudi. Nah, di sini selain itunya untuk yang ini ya, yang if yang di sini selain itu tampilkan Anda sudah bisa mengemudi tetapi silahkan bikin SIM terlebih dahulu misalkan. Nah, lalu kembali yang di sini. Jadi jika umur yang diinputkan lebih besar dari 17 tahun, maka yang di sini. Nah, selain itu, maka seseorang tidak boleh mengendarai sepeda motor. Ya, kita contohkan saja. Kurang lebih input proses dan outputnya hampir mirip. Tapi di sini pengecekan cek user age terlebih dahulu di sini. Jika user age besar dari 17, maka dia cek hash SIM-nya. Nah, untuk pseudocode-nya bisa kita perhatikan di sini. Ini seperti sebelumnya ya. Pertama kali prompt for user age dulu di sini. Kemudian kita dapatkan user age-nya. Lalu kita cek di sini. Jika user age lebih besar dari 17, nah baru kita mintakan SIM-nya. Apakah punya SIM? Jika punya, nah di sini jika yes, maka tampilkan yang ini, you can drive a motorcycle. Nah, jadi jika dia umurnya 17 tapi tidak punya SIM, berarti you can drive but you need a license first, misalkan yang ditampilkan. Lalu di sini and if. Nah, and if ini untuk if yang di sini. Nah, perhatikan if di sini itu berada di dalam if yang ini. Nah, jadi ini istilahnya nested if. If bersarang. Jadi di dalam if ada if lagi. Lalu di sini jika ini tidak terpenuhi alias user age besar dari 17 bernilai false, maka dia akan menampilkan print you cannot drive a motorcycle. Nah, untuk source code-nya bisa seperti ini. Nah, kita fokus ke bagian yang di dalam fungsi main-nya ya, karena tidak cukup ukuran layarnya. Nah, di sini perhatikan. Kita membuat variable user age ya seperti sebelumnya, tipe data integer, lalu meminta user memasukkan umur, lalu disimpan di variable user age. Nah, kemudian di sini kita cek. Jadi meminta apakah memiliki SIM atau tidak itu belakangan. Nah, kita cek dulu nih user age besar dari 17 enggak? Kalau besar dari 17 baru kita tanya punya SIM atau enggak. Ketika punya SIM, maka tampilkan, nah di sini ya, if has SIM sama dengan Y, misalkan karakter ya, di sini kita definisikan has SIM ini tipe datanya karakter. Jika Y atau melambangkan yes, maka tampilkan boleh mengemudi. Nah, else boleh mengemudi tapi bikin SIM dulu. Nah, seperti itu. Nah, ini if yang ini berakhir. Nah, ketika kondisinya user age besar dari 17 bernilai false, maka langsung yang ditampilkan adalah tidak, ini ketutupan. Yang ditampilkan adalah tidak boleh mengemudi. Seperti itu. Jadi, ketika umurnya lebih kecil, ya tidak memenuhi yang ini ya,
Ini berarti lebih kecil sama dengan 17. Ini berarti dia nggak perlu lagi nanya punya SIM atau enggak. Seperti itu. Nah, di sini perhatikan kita tulis ulang saja yang ini. Nah, di sini bisa kita buat variabel user age, tipe data integer. Nah, lalu memintakan input. Silahkan masukkan umur kamu, misalkan. Lalu disimpan ke user age. Nah, kemudian dicek di sini. User age besar dari 17. Nah, ini di sini biasanya kita tulis saja terlebih dahulu di sini. Nah, else-nya dulu. Jika tidak, maka cout kamu tidak boleh mengemudi misalkan. Nah, di sini perhatikan ketika user age besar dari 17, nah kita bisa misalkan mendefinisikan variabel di sini karakter hasSIM misalkan. Cout apakah punya SIM, misalkan Y jika punya, atau N jika tidak, misalkan ya. Nah, lalu disimpan di variabel hasSIM. Nah, perhatikan di sini if hasSIM sama dengan Y. Nah, jika memiliki SIM, maka bisa ditampilkan kamu boleh mengemudi. Nah, selain itunya else di sini untuk else yang ini ya. Nah, selain itu maka tampilkan kamu boleh mengemudi tapi bikin SIM dulu. Seperti ini. Nah, di sini mungkin untuk agar enak dibaca, di sini kita tambahkan spasi biar agar lebih enak aja untuk dibaca. Nah, di sini perhatikan kita pastikan tidak ada titik koma yang terlupa. Lalu kita coba run. Nah, silahkan masukkan umur kamu 20. Punya SIM misalkan yes. Nah, kamu boleh mengemudi di sini. Lalu kita jalankan lagi. Silakan masukkan umur kamu 20. Apakah punya SIM? Nah, kali ini saya jawab nggak punya. Kita tulis dengan N. Misalkan no. Nah, yang ditampilkan adalah ini. Kamu boleh mengemudi, tapi bikin SIM dulu misalkan. Nah, lalu gimana kalau misalkan yang kita masukkan adalah umur 10? Nah, jadi ketika udah jelas umurnya 10, ya udah langsung aja. Kamu tidak boleh mengemudi. Nggak perlu lagi kita nanyakan apakah punya SIM atau enggak. Soalnya ya skenarionya kita bikin seperti itu. Jadi skenario yang kita bikin, nah jadi istilahnya bagian yang terpenting dari pemrograman itu adalah skenario yang kita bikin ini. Sedangkan untuk menulisnya ke suatu bahasa pemrograman itu bisa dibilang cukup mudah sebenarnya. Ketika kita sudah menguasai bahasa pemrograman tersebut, untuk mentranslate ke bahasa pemrograman tersebut itu cukup mudah sebenarnya. Nah, mungkin yang agak perlu dipikirkan itu adalah skenario yang kita buat ini. Nah, mengapa sih kita membuat if-nya di sini? Mengapa nggak if-nya yang seperti di sini? Nah, mengapa kondisinya ada 2? Mengapa kondisinya nggak lebih dari 2? Nah, itu tergantung kita sebagai programmer yang merancang bagaimana skenario aplikasi kita itu akan dibuat. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini ada istilah ternary operator.
Ternary operator, perhatikan di sini. Contoh yang pertama ya. Contoh yang sederhana yang pertama. Nah, di sini mungkin bisa saya hapus yang di sini. Nah, if user age besar dari 17, cout, kamu boleh mengemudi misalkan. Nah, ini seperti yang contoh yang sebelumnya ya. Jadi, kamu tidak boleh mengemudi. Jadi, perhatikan di sini. Ketika di sini kan ada blok untuk statement yang bernilai true, dan di sini juga ada blok untuk statement yang bernilai false. Jika di dalam blok ini dan ini itu hanya berisi satu statement, perhatikan di sini satu statement itu berarti adalah bisa dianggap satu titik koma lah. Jadi ini adalah satu statement. Kalau misalkan seperti ini itu adalah 2 statement. Nah, ini 3 statement. Nah, kalau misalkan hanya ada satu statement di sini dan juga di sini, maka ini bisa kita ubah cara penulisannya. Nah, bisa seperti ini. Perhatikan ya. Misalkan di sini langsung saya cout saja. User age besar 17. Nah, pakai ternary operator, ada tanda tanya. Di sini seolah-olah bertanya, apakah ini seolah-olah bertanya apakah ini true. Ketika true, kita tulis kamu boleh mengemudi. Nah, lalu di sini ada titik 2. Nah, lalu kita masukkan statement yang false-nya. Kamu tidak boleh mengemudi. Misalkan. Nah, perhatikan di sini. Jadi, yang seperti ini, di sini perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 line. Nah, kalau hanya ada satu statement di sini, misalkan sama-sama cout katakan ya, ini bisa kita gunakan ternary operator seperti ini. Di sini kondisinya seperti yang di sini, lalu ada tanda tanya. Nah, tanda tanya, kemudian statement yang benar itu ditaruh di sebelah kiri. Di sini, lalu di sini ada titik 2. Nah, di sebelah kiri titik 2 itu untuk yang benar, di sebelah kanan titik 2 itu yang salah, yang bernilai false. Jadi perhatikan di sini ketika saya hapus. Nah, jadi sedikit lebih simple ya codingannya. Ketika dijalankan, di sini perhatikan errornya. Oke, user age-nya ada spasi. Seharusnya underscore ya. Nah, kita jalankan. Silakan masukkan umur kamu. Saya masukkan 20. Nah, di sini kita lupa memberikan seperti ini. Jadi, kita ingin menampilkan sesuatu. Nah, bisa kita tambahkan ini. Tanda kurung kurawal agar tidak tercampur baur. Nah, kita jalankan sekarang. 20. Nah, jadi dia cek ketika dia besar dari 17. Nah, di sini kita masukkan 20 ya, besar dari 17, maka yang ditampilkan adalah yang di sini. Kamu boleh mengemudi. Nah, ketika yang dimasukkan adalah 14. Nah, maka yang tampil adalah yang sebelah kanan ini. Jadi yang bagian di sini untuk kondisi true, jika di sini, kalau false, di sini sebelah sini. Nah, di sini ternary operator. Jadi ternary operator itu bisa dibilang shorthand untuk if else. Jadi di sini condition, tanda tanya. Nah, di sini expression yang true. Lalu titik 2, di sini expression yang false.
Seperti itu. Nah, ini di sini sebagai contoh user age besar dari 17. Nah, boleh mengemudi. Nah, di sini tidak boleh mengemudi. Nah, di sini mungkin bisa kita mungkin yang bagian di sini bisa kita pindahkan. Misalkan kita simpan ke variabel result. Nah, jadi result, jadi ini kita cek. Nah, kemudian akan mengeluarkan nilai ini atau nilai yang ini nantinya ya. Nah, nantinya nilai yang ini atau nilai yang ini bisa kita simpan ke variabel result. Nah, sebelumnya jangan lupa deklarasi variabel result. Nah, di sini perhatikan titik 2 di sini adalah string. Ketika kita menyimpan tipe data string, kita menulis seperti ini. String misalkan result. Nah, ketika menggunakan string jangan lupa di C++ kita include header string di sini. Nah, kenapa saya bilang header? Sebenarnya ini adalah suatu file seperti ini. iostream.h dan string.h, tetapi C++ sudah mengetahui, jadi kita tidak perlu lagi menulis .h-nya. Nah, seperti itu. Di sini kita mendeklarasikan suatu variabel dengan tipe string, kemudian kita cek di sini. Jika true, maka akan dapat yang ini, ketika false dapat yang ini. Nah, lalu antara ini dan ini akan disimpan di result. Nah, di sini kita bisa see out resultnya. Bisa juga ditulis seperti itu. Ketika dijalankan. Nah, di sini perhatikan error expected titik koma before see out. Nah, di sini saya lupa titik koma. Jadi perhatikan, jadi titik koma yang mungkin sepele tapi di C++ itu sangat penting. Walaupun mungkin nanti ada beberapa bahasa pemrograman seperti JavaScript, dia kadang bisa mengabaikan titik koma, kadang tidak. Tergantung tipe JavaScript yang dipakai. Ada yang tipenya strict, ada yang nggak begitu strict. Tapi di sini kita menggunakan C++ harus menggunakan titik koma. Kita running. Silakan masukkan umur kamu. Kita masukkan umur yaitu 20 katakan. Nah, jadi dia ngecek di sini ketika true yaitu 20 tadi saya masukkan 20 lebih besar dari 17 bernilai true, maka ini yang disimpan di sini. Nah, lalu di sini kita see out hasil resultnya. Seperti itu. Jadi dengan menggunakan ternary operator ini akan bisa menghemat penulisan. Tetapi perhatikan ini jika statement tiap bloknya itu tidak begitu banyak, yaitu hanya cuma satu statement di sini. Jadi sederhana sekali. Jadi kalau hanya ada satu statement di dalam bloknya ini bisa ditulis seperti ini. Lalu juga sebenarnya untuk kondisi if yang paling awal, yang hanya ada if saja, tidak ada else. Misalkan if, nah di sini jika hanya ada satu statement, perhatikan di sini ya, jika hanya ada satu statement, itu bisa kita abaikan tanda buka kurung, tutup kurung kurawalnya ini. Nah ini digunakan jika banyak statement. Kalau satu statement saja seperti ini, see out, boleh mengemudi, nah ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, bisa kita tulis dalam bentuk single line. Kita contohkan. Nah, di sini if user age besar 17. Nah, di sini bisa langsung see out. Kamu boleh mengemudi misalkan. Nah, di sini umur 20. Ya, 20, kamu boleh mengemudi. Nah, dan juga bisa seperti ini.
jika hanya satu statement ya, juga bisa seperti ini. Nah, kadang bisa ditulis seperti ini. Tapi perhatikan, kita tidak perlu menuliskan buka tutup kurung kerawal, tapi yang bisa kita tulis seperti ini, misalkan ini di bawah, ini harus satu statement saja. Kalau kita menambahkan statement baru di bawahnya misalkan, nah, misalkan menambahkan statement baru ya, jadi ini tidak berlaku. Jadi silahkan masukkan umur kamu. Jika saya masukkan umurnya 10, nah perhatikan di sini, ketika saya masukkan 10, maka ini tidak dieksekusi. Nah, tapi di sini malah dieksekusi. Soalnya ini bukan bagian dari if. Di sini seolah-olah bagian, seolah-olah seperti ini jatuhnya. Jadi bakal tetap ditulis, walaupun kondisi di sini bernilai false. Jadi bisa ditulis seperti itu. Mungkin amannya bisa ditulis seperti ini. Nah, saya masukkan 10, enter. Nah, tidak akan dieksekusi bagian yang di sini. Seperti itu. Oke, lalu kita memiliki studi kasus kedua. Misalkan di sini si C ingin membuat program sederhana yang dapat menampilkan nama hari sesuai dengan angka yang ditekan. Misalkan 1 untuk Senin, 2 untuk Selasa, 3 untuk Rabu, 4 untuk Kamis, 5 untuk Jumat, 6 untuk Sabtu, dan 7 untuk Minggu. Jadi skenarionya ya seperti yang tadi, program akan meminta user memasukkan angka. Kemudian program menentukan hari apakah yang akan ditampilkan berdasarkan angka yang dimasukkan. Nah, ini seperti yang tadi ya. 1 untuk Senin dan 7 untuk Minggu. Nah, ini yang lain. Nah, kita bisa mendefinisikan seperti ini. Misalkan nih, inputnya day code misalkan, day code. Kode harinya yang berbentuk angka, kode harinya. Kemudian di sini bagian proses, cek jika day code. Nah, cek jika day code sama dengan 1. Nah, di sini perhatikan kita menyimpan Senin ke variabel result misalkan. Jika day code itu 2, nah result itu disimpan Selasa. Lalu di sini outputnya adalah result. Seperti itu. Nah, kita bisa menulisnya seperti ini nih. Kalau kondisinya seperti itu, bisa ditulis dengan if. Seperti ini. If day code sama dengan 1, then result sama dengan Monday. Kemudian else if day code sama dengan 2, then result sama dengan Thursday. Wednesday, Thursday. Nah, ini lanjut ke sini ya. 5, Friday. 6, Saturday. 7, Sunday. Hari Minggu. Nah, di sini kita bisa tambahkan kondisi lainnya. Mungkin yang ditekan itu nggak hanya 1, 2, atau nggak hanya 1 sampai 7, tapi ada karakter yang lain mungkin yang ditekan. Kita bisa tambahkan else condition di sini. Not a valid input misalkan pesannya. Lalu di sini terakhir print resultnya. Jadi jika kita baca di sini, ketika kita menekan sini ya prompt for day code, meminta kita menekan sesuatu lalu menyimpan di variabel day code. Ketika day code ini bernilai 2 katakan, nah ini nanti akan menampilkan Tuesday, hari Selasa. Nah, secara C++ source code-nya bisa ditulis seperti ini. Nah, kita harus sering-sering melatih nih. Nggak apa-apa. Di sini, untuk yang kali ini kita butuh string. Sini kita hapus saja. Nah, integer, day code misalkan. Day code. Kemudian, cout, press. Nah, di sini mungkin silahkan masukkan kode hari antara 1 sampai 7 misalkan. Nah, kita bisa kayak gini. Kemudian disimpan ke
daycode. Nah, if daycode sama dengan 1. Nah, perhatikan ya, saya menggunakan 1 karena tipe data yang di sini adalah integer. Kalau misalkan saya menulis seperti ini berarti adalah karakter. Nah, di sini integer saja. 1. Lalu, nah, kita menyimpan result di sini. Result sama dengan Senin misalkan. Nah, di sini jangan lupa kita menyimpan result dengan data seperti ini, yaitu ada petik 2-nya, ini berarti adalah string. String decode, string result. Kita definisikan. Lalu jangan lupa ketika kita menggunakan string, kita tambahkan include string di sini. Nah, di sini sudah ada. Nah, if decode sama dengan 1, result sama dengan Senin. Else if. Nah, ini cek lagi yang kedua, kondisi kedua. Sama dengan 2. Nah, result sama dengan Selasa. Nah, di sini bisa kita copy saja. Jadi, copy paste itu nggak dilarang ya. Selama kita paham, bisa kita copy paste. Di sini 3, di sini Rabu. Di sini 4, result Kamis. Kemudian Jumat itu berarti 5. Kemudian di sini 6, Sabtu. Tambah sekali lagi 7. Nah, Minggu. Lalu terakhir print result. Ini pseudocode ya, kita menggunakan C++, berarti dengan cout dan insertion operator seperti ini. Cout result. Nah, di sini kita cek lagi apakah titik komanya ada yang kurang. Nah, di sini bisa kita jalankan. Silakan masukkan kode hari antara 1 sampai 7. 1, keluarnya Senin. Misalkan random aja 4, keluarnya Kamis. 7 nih, keluarnya Minggu. Nah, gimana kalau misalkan saya menekan angka lain? Misalkan 9. Nah, saya menekan angka 9, tapi di sini perhatikan, ketika saya menekan angka 9, maka semua yang ada di sini tidak dieksekusi, tidak ada yang dieksekusi, karena tidak ada kondisi yang 9. Nah, tapi di sini kita bisa menambahkan else condition, seperti sebelumnya. Nah, result sama dengan, mungkin bisa kita tulis, input salah. Atau, maaf, Anda salah memasukkan input. Nah, kita contohkan, misalkan di sini saya memasukkan karakter A. Nah, bisa kita tampilkan seperti ini. Maaf, Anda salah memasukkan input. Nah, ini jika kondisi skenario kita seperti skenario yang ini tadi. Nah, sebenarnya ada cara lain. Ada cara lain untuk menulis kondisi yang banyak. Di sini banyak ya kondisinya. Nah, di sini kita bisa menggunakan switch case. Nah, di sini adalah cara lain untuk menuliskan if yang sangat banyak case-nya. Nah, perhatikan di sini dengan switch case, pseudocode yang sebelumnya seperti ini, bisa kita tulis lebih rapi seperti ini. Nah, perhatikan di sini kita menggunakan keyword switch. Nah, keyword switch ini seperti untuk mengecek variabel yang mana yang mau dicek. Nah, misalkan variabel daycode. Nah, kemudian di sini kita berikan case-case-nya. Case-nya kalau daycode itu 1, maka lakukan seperti ini. Result sama dengan Monday misalkan. Result sama dengan Thursday. Nah, jangan lupa di tiap akhir itu ditambahkan break. Lalu untuk else seperti if, itu bisa kita tambahkan case default di sini.
Misalkan defaultnya result sama dengan not a valid input. Nah, jadi contoh yang sebelumnya ini, nah if-nya perhatikan di sini ya. Ada sekitar, anggap yang white space-nya kita hapus saja misalkan. Jadi seolah-olah benar-benar tidak ada white space, tapi saya sarankan berikan white space agar codingan mudah dibaca. Nah, di sini perhatikan kita membutuhkan 28 line. Nah, tapi di sini agar tampilannya enak untuk dibaca, kita bisa menambahkan white space seperti ini. Nah, seperti ini. Terakhir di sini. Nah, resultnya juga nggak apa-apa terakhir di sini. Nah, jadi butuh sekitar 33 line. Nah, untuk bagian if di sini ingin kita ubah. Nah, cout-nya tetap result. Nah, di sini bagian if-nya kita ubah dengan menggunakan switch. Nah, switch decode. Lalu di sini jangan lupa block switch-nya. Nah, di sini kita case, misalkan case 1, result sama dengan Senin. Titik koma, di sini ada break, titik koma. Nah, di sini hampir sama, bisa kita copy paste. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, di sini kita juga bisa memberikan seolah-olah seperti else di if statement. Nah, di sini adalah default. Result sama dengan input yang oke, maaf ya, misalkan maaf Anda salah memasukkan input, misalkan seperti ini. Nah, untuk yang case default ini tidak perlu ditulis, tidak perlu ditambahkan break di sini. Jadi fungsinya break di sini akan memberhentikan program, akan keluar dari switch code di sini. Jadi ketika dicek decode adalah 1, maka dia akan menyimpan nilai ini, lalu selesai. Bagian yang ini tidak akan dieksekusi. Jadi ketika dia selesai, artinya keluar dari switch case di sini, dia akan lanjut ke sini. Jadi ketika misalkan di sini ya, kita run saja. Nah, perhatikan di sini, silahkan masukkan kode hari antara 1 sampai 7. Nah, saya masukkan 1. Nah, ketika saya tekan 1, artinya case yang di sini terpenuhi. Ketika terpenuhi dan melihat break di sini, maka dia tidak akan mengecek lagi ke yang di sini. Nah, bagaimana jika di sini tidak saya berikan break? Nah, di sini tidak diberikan break. Ini berarti setelah dia cek ke sini, dia bakal ngecek minimal ke yang selanjutnya di sini. Nah, ketika dicek ke yang selanjutnya di sini, nah di sini coba saja, silakan masukkan kode hari antara 1 sampai 7. 1. Nah, di sini ketika mengecek di sini masih lanjut, jadi di sini terpenuhi ya, karena di sini terpenuhi, maka dia lanjut sebenarnya ke case yang kedua. Lalu karena lanjut ke yang kedua, di sini dia menyimpan nilai Selasa, lalu berhenti. Jadi terakhir nilai result itu adalah Selasa di sini. Jadi makanya ketika result bernilai Selasa lalu berhenti, ketika berhenti di sini maksudnya keluar dari switch di sini ya. Berarti di sini berakhir, lanjut ke sini, cout result. Maka result yang ditampilkan adalah Selasa. Bagaimana jika break di sini saya hapus? Saya hapus semua. Nah, ketika kita run misalkan di sini saya memasukkan angka 1, maka di sini
nilai result sama dengan Senin, tapi bakal lanjut ke yang di bawah. Result disimpan Selasa sampai akhirnya di sini. Result Minggu. Jadi yang terakhir, nilai result yang terakhir disimpan adalah Minggu. Nah, di sini kalau tidak percaya saya tekan 1 yang seharusnya adalah Senin, maka maka karena di sini bakal lanjut lagi nih ke yang di bawahnya, yang case default di sini. Maka yang tampil adalah maaf Anda salah memasukkan input, karena di sini kita menambahkan default case default di sini. Nah, di sini kalau kita komen ya. Nah, di sini dengan tanda ini bisa mengkomen. Nah, kalau seperti ini, maka ketika kita program dijalankan dan kita masukkan angka 1, maka yang disimpan terakhir adalah result sama dengan minggu di sini. Enter. Nah, seperti ini. Jadi, perhatikan penting sekali menulis break di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini hasilnya adalah Senin. Nah, jadi di sini saya mencontohkan jika memang statementnya itu hanya satu statement, yaitu hanya menyimpan nilai ini. Jadi bisa langsung ditulis case-nya seperti ini. Jika misalkan case 1 kita butuh menulis beberapa statement, maka bisa ditulis seperti ini sebenarnya. Nah, misalkan ada penambahan yang lain ya, entah statement 2 misalkan, ada juga statement 3 katakan. Misalkan di program butuh bukan sekedar seperti ini, tapi ada statement yang lain alias banyak, nah kita bisa menuliskannya seperti ini. Sama kayak yang ini, case 2. Break-nya juga turun di sini. Nah, jadi bisa ditulis seperti ini. Kemudian yang case 5, case 6, lalu case 7, lalu yang default. Nah, di default ini sudah tidak perlu ditambahkan break, karena mau nggak mau dia bakal break, ini adalah statement yang terakhir. Jadi ketika dia udah sampai di sini, dia akan keluar dari switch case di sini. Di sini kita sebut dengan istilah switch case. Nah, jadi di sini ketika kita jalankan, misalkan kita memasukkan angka 5. Nah, ini seharusnya adalah Jumat. Jadi sama. Seperti itu. Jadi untuk switch case ini bisa kita perhatikan di sini. Di sini switch untuk memulai switch case-nya, perintah keyword-nya. Lalu di sini expression-nya atau condition-nya. Nilai dari expression akan dibandingkan dengan setiap case-case yang seperti yang tadi ya. Dengan setiap case-case yang ada. Lalu case ini adalah kondisi-kondisinya, kondisi yang tersedia. Jika terdapat case yang match, maka akan mengeksekusi kode yang ada di case tersebut, yaitu kode-kode yang di sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan break dan default. Nah, break itu untuk keluar dari block switch, yaitu dari block switch yang ini. Ini kita sebut dengan block ya. Jadi, tanda kurung kurawal di sini kita sebut dengan istilah block. Nah, ini adalah block switch. Jadi, break itu akan keluar dari block switch. Jadi, ketika tadi result sama dengan Senin, kemudian ketemu break, nah ya udah dia keluar. Jadi, tidak perlu mengecek ke kondisi yang lainnya. Kemudian default itu memberikan case seperti default, ya memberikan case default ya, seperti else pada if block. Nah, seperti itu. Jadi untuk penggunaan switch case di sini itu direkomendasikan jika kondisi percabangan kita sangat banyak. Nah, bisa menggunakan switch case. Mungkin untuk 5 kondisi itu masih bisa menggunakan if, perpaduan dengan if else ya. Tapi untuk lebih dari 5 kondisi mungkin bisa menggunakan switch case di sini.
Oke, cukup untuk materi minggu kelima. Kita telah membahas tentang if, else, dan juga switch case, yang dimana digunakan untuk percabangan yang ada di suatu program. Seperti biasa, untuk quiz silahkan cek di Google Classroom, dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup Telegram saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.